Nah, berbagai cara dapat ditunjukkan atau diwujudkan untuk menggambarkan emansipasi, salah satunya melalui karya seni. Berikut ini kami akan mengenalkan sosok seorang wanita muda Indonesia yang penuh inspirasi, cantik pastinya, dan sudah mulai menjadi sorotan dunia internasional. Prachna Deviandra adalah seorang pelukis muda asal Bali yang pada 2008 memulai perjalanan seninya. Pada 2010, Prachna berguru pada seorang pelukis Belanda yang menetap di Bali, Nico Vrieling. Setahun kemudian ia hijrah ke Bogor untuk belajar di bawah naungan budayawan dan musisi Idang Rashidi. Seiring dengan perkembangannya dalam dunia seni hingga saat ini, karya-karya yang ia ciptakan tidak pernah jauh dari pengalaman pengkajian diri dan perjalanan keimanan yang ia berhasil ekspresikan pada setiap lukisannya. Daya tariknya pada hal itu kerap digambarkan dalam figur dan potret manusia yang dilukiskan dengan nuansa spektrum warna melalui metode pencahayaan chiaroscuro. Dan tadi sudah ada pengantarnya, cantik, muda, berprestasi, dan karya-karyanya mengagumkan. Tidak hanya baik atau bagus karyanya, tapi juga katanya punya value lebih yang bisa digambarkan atau bisa punya dampak lah, mudah-mudahan kalau kita betul-betul mengerti apa makna dari karya-karya seninya. Sudah bergabung bersama saya di studio pada sore hari ini ada Prachna Deviandra Wirata, seorang seniman lukis yang konon kabarnya sudah mulai, bukan konon kabarnya, kayaknya sudah mulai dilirik oleh dunia internasional. Terima kasih Prachna sudah datang hari ini. Pas sekali saya undang kamu karena kamu dianggap menjadi salah satu inspirasi banyak anak-anak muda Indonesia yang tidak hanya cantik tapi juga punya prestasi, punya keahlian, karya-karyanya bagus sekali. Tapi kalau kita bicara mengenai Hari Perempuan Internasional, apa maknanya untuk kamu? Hari Perempuan Internasional bagi saya sih melihat untuk saat ini sekarang perempuan itu sudah mempunyai porsi dalam pengembangan bangsa dan negara ini, karena sudah banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang ikut berkontribusi dalam pengembangan negara. Buat saya Hari Perempuan ini adalah harusnya bisa memperkuat perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan cita-cita mereka, dalam untuk bisa berani menyampaikan apa yang menjadi pikiran mereka seperti itu. Jadi penting sekali untuk jadi momentum ya, termasuk buat anak-anak muda seperti Anda gitu ya, Prachna. Tapi kalau kita bicara mengenai Prachna dengan karya-karyanya, kita sambil lihat di gambar ini di TV kita, itu Prachna dengan lukisan-lukisannya banyak berbicara mengenai sosok perempuan, sosok manusia tentunya ya. Apa yang bisa Anda ceritakan nih? Apa yang membuat Prachna kemudian dengan segala macam latar belakangnya memilih untuk jadi seorang pelukis? Awalnya saya mau berbicara tentang karya Drupadi Vastraharan yang tadi dicuplikan di sana. Secara keseluruhan sebenarnya saya berharap karya Drupadi Vastraharan ini bisa menjadi suara untuk para kaum perempuan ya. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Drupadi Vastraharan. Ini seperti yang digambarkan? Iya, betul. Oke, apa yang bisa Anda lihat? Apakah kita punya gambarnya, produser, untuk bisa ditampilkan? Oke, ini ya. Anda bisa ceritakan, ini apa maksudnya ini? Drupadi Vastraharan, sebagaimana yang kita ketahui, sosok Drupadi itu dikenal dalam epik pewayangan Mahabharata. Drupadi itu dikenal sebagai seorang dewi, seorang putri raja, juga seorang istri dari para Pandawa. Suatu ketika dia mendapat petaka dalam hidupnya, ketika ia dijadikan sebuah taruhan dalam perjudian. Dan saat itulah dia mengalami pelecehan ketika bajunya ditarik hendak dilucuti. Nah, Drupadi Vastraharan, kata Vastraharan di sini adalah saya ambil dari bahasa Sanskerta, yang berarti kalau diartikan dalam bahasa Inggris artinya disrobe. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya terlucuti. Jadi yang saya lihat di sini adalah bukan hanya permasalahan pelecehannya terhadap wanita. Kenapa akhirnya saya mengangkat Drupadi Vastraharan ini ke dalam sebuah karya? Saya tidak hanya melihat masalah pelecehan seksualnya, saya tidak hanya melihat masalah feminismenya, karena tadi saya bilang di awal, saya melihat saat ini
perempuan juga punya peran dan porsi penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, penting sekali. Itu tergambarkan dalam karya-karya lukisan kamu. Jadi, nah, yang saya lihat itu bukan hanya tentang pelecehannya, tapi bahkan itu masalah yang mendasar yang saya tangkap dari peristiwa Drupadi Vastraharani. Nah, penting sekali. Prasnya tadi Anda mengatakan bahwa memang tidak hanya melukis, tidak hanya mengekspresikan apa yang Anda pikirkan untuk menjadi sebuah karya seni ya, tapi punya value, pesan, ada arti yang mungkin kalau dijelaskan, oh ini bisa punya makna sosial perjuangan juga gitu ya. Kalau misalnya gambar-gambar di belakang ini bisa Anda jelaskan. Ini apa ini? Jadi Drupadi Vastraharani. Ini Drupadi tadi ini ya? adalah momen. Jadi kan di Mahabharata ini banyak sekali momen-momennya. Saya melihat Mahabharata sebagai analogi kehidupan yang kita jalani sehari-hari sebenarnya. Dan yang saya lihat dari Drupadi Vastraharani ini bukan yang tadinya bukan masalah pelecehannya, tapi saya melihat hal yang mendasar sebenarnya. Hal mendasar ini yang saya lihat luput dari penglihatan kita, bahkan mungkin anak-anak milenial zaman sekarang mereka lupa itu. Jadi saya melihat dilihat dari kasus Drupadi Vastraharani, saya melihat sangat penting peranan perempuan. Jadi saya melihat perempuan dan laki-laki mereka sama-sama mempunyai peran, ya. Kalau misalkan laki-laki disebut sebagai tonggak atau apa namanya istilahnya tulang punggung keluarga, saya melihat perempuan sebagai fondasi justru. Oh, justru penting saya melihat sekali. Perempuan sebagai fondasi. Mengapa? Karena ibaratnya seperti ini, ketika kita membangun rumah, tidak hanya cukup hanya bergantung dengan pilar-pilar yang kuat sebagai penyangganya, namun kita butuh fondasi dan dasar yang kuat juga untuk memaintain balance di situ. Dan saya melihat perempuan di sini punya hal yang penting. Kenapa? Karena perempuan itu bagi saya belajar juga dari pengalaman kehidupan saya. Saya juga belajar karena saya sendiri juga perempuan. Saya belajar bahwa perempuan adalah yang membawa mahkota keluarga mereka sendiri. Oke, jadi punya value tadi yang lebih kompleks dibandingkan hanya mungkin sekedar karya seni gitu ya. Tapi inspirasinya dari mana? Terutama membuat karya monumental Drupadi Vastraharani ini. Dari kehidupan saya sehari-hari saja sebenarnya, dari kehidupan in general dan apa yang saya lihat di kehidupan keseharian saya, belajar dari permasalahan orang, belajar dari pengalaman saya sendiri. Dan saya melihat di sini, kalau kita melihat kasus Drupadi Vastraharani ini, ketika perempuan itu terlecehkan atau dilecehkan, dan perempuan itu dinista atau bahkan dia melecehkan dirinya sendiri, saya melihat tidak hanya dia menjatuhkan dirinya sendiri, namun juga ia menjatuhkan keluarganya karena dia yang memegang mahkota dirinya. Apa momentum yang membuat Anda bisa berbicara sekompleks itu tentang sebuah karya seni? Apakah ada pengalaman pribadi kah atau ada kasus sesuatu yang kemudian menginspirasi Anda betul-betul untuk menciptakan karya monumental ini? Tentunya yang namanya berkesenian, seni itu adalah bagaimana perjalanan atau pengalaman hidup si senimannya sendiri ya. Karena saya rasa seni itu adalah proses dan perjalanan kehidupan, dan di sana tidak ada yang namanya akhir dan batas. Jadi pengalaman-pengalaman kehidupan saya, pengalaman in general yang saya lihat itu menjadi sebuah inspirasi, terutama juga karena saya sudah 8 tahun ikut dengan Idang Rashidi. Idang Rashidi adalah sosok ayah bagi saya. Jadi saya ini adalah berasal dari Bali. Ayah kandung saya adalah orang Bali. Ibu saya orang Jawa. Karena satu dan lain hal, saya pindah bersama kakak dan adik saya ke Jakarta. Disitulah kami bertemu dengan Idang Rashidi. Ketika bertemu dengan Idang Rashidi ini, kami dididik. Kami kami diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai filosofis tentang kehidupan. Bagaimana sebenarnya seniman harus berkehidupan seperti itu. Apa yang paling terasa dari filosofi dari Idang Rashidi? Saya juga sangat mengemari Om Idang, karena dia kalau kita lihat Om Idang dalam berkesenian gitu atau ketika memainkan musik itu tidak hanya bermain musik tapi juga ada value, ada pesan di sana.
kayaknya ada energi yang ditransfer. Hal itu juga disampaikan atau diajarkan oleh Om. Semua penerapan dan diskusi tentang persoalan kehidupan, filosofi kehidupan, itu semua berpengaruh terhadap karya-karya saya. Semua yang diajarkan oleh Idang Rashidi, semua berpengaruh terhadap cara pandang saya melihat kehidupan, cara pandang saya dalam berkarya. Dan itu akan terbentuk dengan apa yang kemudian Anda tampilkan dari karya-karya Anda gitu. Tapi kalau tadi Prashna mengatakan bahwa sebenarnya karya-karya seni Anda, termasuk Anda ini kan seni yang diambil kan realisme gitu kan tentunya. Itu kan pasti karena pengetahuan kamu, dasar filosofi kamu, pengalaman kamu, bacaan kamu. Tapi kan kalau kayak saya juga mungkin pengalaman ada, bacaan juga ada lah. Tapi kan saya nggak tahu harus melukisnya seperti apa gitu. Bagaimana kemudian mentransfer pengetahuan, filosofi, hal-hal bacaan kamu, pengalaman kamu ke dalam sebuah karya seni. Teknik-teknik berseni gitu. Sampai sekarang kamu terkenal sebagai Prashna sekarang gitu. Siapa yang paling berperan dalam mengatur itu? Yang paling berperan sebenarnya selain diri saya sendiri, tentunya di balik itu ada lagi-lagi sosok Idang Rashidi. Idang Rashidi ya. Tapi kamu nggak mau jadi pianis ya? No. Belum terinspirasi jadi pianis? Ya, saya hanya fokus saja pengen menjadi seniman. Saya mau menjadi seniman lukis. Ya. Oke, Idang Rashidi menjadi penting sekali perannya, tidak hanya. Tapi kalau untuk kalau pelukis, kalau Om Idang kan pasti mentransfer kamu dengan hal-hal tadi, filosofi. Ya, untuk sosok pelukis sendiri siapa yang jadi panutan atau guru kamu? Sebenarnya banyak ya. Ada kalau dari Indonesia yang saya sangat suka adalah yang menjadi salah satu inspirasi saya itu orang Bali, seniman Bali, namanya Mangu Putra. Mangu Putra. Mangu Putra, dan untuk seniman luar sebenarnya banyak. Ada Caravaggio, ada banyak sih sebenarnya. Tapi terutama itu Caravaggio untuk luar. Tapi ketika saya SMA, sebenarnya saya memiliki kesempatan untuk belajar langsung dengan seniman Belanda, namanya Nico Vrilling. Nico Vrilling ya. Nah, Prashna nanti diceritakan soal Nico Vrilling dan bagaimana juga kemudian Hari Perempuan Internasional ini juga menginspirasi kamu mungkin dalam karya-karya kamu hari ini, sebelumnya dan juga ke depan. Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali. Membuat sebuah karya lukisan oleh seorang perempuan yang tidak hanya bagus tapi juga punya value, pesan sosial terutama bagi perempuan gitu. Tapi yang menarik sebelum kamu Anda cerita soal Nico Vrilling tadi sudah Prashna sebut, itu saya masih penasaran mengenai kaitan Anda dengan Idang Rashidi, terutama dari basis keilmuan gitu. Kalau ayah Anda Pak Idang Rashidi sendiri kan musisi jazz piano yang salah satu yang paling terkenal di Indonesia. Anda ini seniman lukis gitu kan. Tadi Anda bilang Idang Rashidi sangat mempengaruhi karya-karya Anda. Bagaimana menjelaskan bagaimana seorang musisi seniman musisi piano bisa mentransfer energi dan filosofinya kepada Anda. Tapi sebelum Anda menjelaskannya, saya punya informasi pengantar dulu. Memaknai Hari Perempuan Internasional tentu akan lebih berarti jika kita membicarakan para Sri Kandi yang sukses mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Selain itu banyak sosok Sri Kandi yang terus berjuang dalam kesetaraan untuk kebaikan di segala lini kehidupan atau balance for better. Maudy Ayunda tak hanya berparas cantik jelita. Wanita muda yang satu ini juga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia melalui karyanya. Selain memiliki karir berakting dan menyanyi yang mentereng, ia pernah ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pembicara mewakili tanah air dalam Regional Meeting and Stakeholder Consultation di Bali pada 2012. Kemudian ada Mesti Aryotejo. Dokter pintar nan inspiratif ini punya prestasi yang membanggakan setelah mengukir namanya dalam daftar wanita muda yang sukses di kawasan Asia di bawah usia 30 tahun versi majalah Business Forbes. Melalui portal wecare.id, ia mengumpulkan dana untuk pasien di daerah terpencil yang mendapat pengobatan yang kurang layak karena terbentur biaya.
Selanjutnya, ada Karlin Darjanto. Wanita muda ini adalah CEO brand fashion ternama Cotton Inc. yang dikenal sukses berkiprah di dunia bisnis, khususnya retail dan e-commerce. Bukan hanya itu, majalah Forbes juga telah mencatatkan nama Karlin dalam daftar tokoh muda Asia yang sukses di bawah usia 30 tahun. Yang keempat, Rini Sugianto. Ia telah menjadi sosok Sri Kandi muda Indonesia yang sukses menapaki karir sebagai animator andal luar negeri. Karya animasi real Rini antara lain dalam film The Hobbit: An Unexpected Journey, The Avengers, dan The Avengers 2. Ia juga salah satu karakter animator Indonesia yang terlibat dalam pembuatan film Tintin besutan sutradara ternama Steven Spielberg. Yang terakhir, Nara Rahmatia. Ia adalah diplomat muda Indonesia yang dikenal tegas karena berani membela tanah air atas tudingan pelanggaran HAM di Papua oleh 6 negara di Kepulauan Pasifik. Nara menunjukkan kualitasnya sebagai juru bicara pemerintah Indonesia dengan sistem yang matang, lalu memprotes keras tudingan negara Kepulauan Pasifik dalam rapat PBB pada 2016. Itulah beberapa kisah Sri Kandi dari dalam negeri yang telah berjuang bukan hanya untuk kesetaraan, tetapi juga kebaikan di bumi pertiwi. Selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Perempuan Internasional dan saya sudah bersama perempuan, saya masih bersama perempuan hebat, ada Prachna tadi. Saya kan tanya soal apa sebelum nanti kita bicara mengenai bagaimana kiprah perempuan, Anda sendiri mau akan jadi apa, kira-kira bagaimana menginspirasi banyak perempuan di Indonesia juga. Tadi kaitannya gimana? Idang Rashidi seorang pianis hebat, kamu seorang pelukis hebat, bagaimana mentransfernya gitu? Ada benang merahnya nggak? Ada tentunya. Apa tuh? Jadi seperti ini. Musik dengan seni itu sebenarnya melalui proses yang sama. Sama-sama kita mengekspresikan seni, tapi mediumnya aja yang berbeda. Contohnya seperti ibaratnya di musik itu ada note yang ketika dikomposisikan sedemikian rupa akan menghasilkan melodi-melodi yang bisa kita nikmati dalam bentuk lagu yang sekarang kita biasa dengar ya. Begitupun dengan melukis, dalam melukis itu ada cat di atas palet, warna-warna di atas palet, ibarat not sebenarnya. Ketika warna-warna dikomposisikan, dia membentuk objek atau form yang bisa kita nikmati dalam lukisan. Basically sama aja sebenarnya, hanya proses berkarya dan medium yang digunakan saja yang berbeda. Gitu. Oke, pada intinya filosofinya lagi-lagi sama dalam berkreasi, dalam kebebasan, termasuk perempuan sekarang. Kalau kita bicara mengenai seni, filosofi yang kamu yang kamu tangkap dari kamu berkesenian gitu ya, termasuk dari Om Idang Rashidi sendiri, apa yang bisa kamu transfer energi itu untuk kalau kita bicara mengenai perempuan-perempuan Indonesia sekarang, seberapa punya pengaruh besar perempuan-perempuan Indonesia sekarang dalam karya-karya kamu juga? Saya rasa karena saya sendiri juga perempuan, semua karya itu juga berangkat inspirasinya selain dari saya pribadi, dari perbincangan saya oleh ayah saya sendiri. Jadi ketika bertemu dengan beliau, beliau banyak sekali menanamkan nilai-nilai filosofi, nilai-nilai bentuk-bentuk kehidupan yang berpengaruh sekali dalam karya-karya saya. Beliau membawa saya ke dalam lingkungannya. Di sanalah saya kemudian bertemu dengan Pak Arifin Panigoro, bertemu juga dengan salah satu sosok perempuan yang buat saya sangat penting sekali. Kalau tidak ada beliau, mungkin saya nggak di sini saat ini. Yaitu Ibu Yani Panigoro. Mungkin Bu Yani lagi nonton, kamu hai-hai dulu juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Ibu Yani Panigoro, Pak Idang Rashidi, dan Pak Arifin Panigoro lah yang membantu, mensupport saya untuk bisa kuliah dan sehingga saya bisa mengambil pendidikan perguruan tinggi di ITB. Tapi kalau tadi kamu berangkat dari misalnya seperti Drupadi ini berangkat dari kegelisahan, ada sesuatu masalah, kamu juga melihat bahwa International Women's Day itu juga berarti ada, kenapa kita harus peringati? Karena pasti ada sesuatu yang kurang, masih ada suatu masalah. Kamu masih menemukan nggak di Indonesia sendiri, menurut kamu atau menurut Anda sendiri sudah banyak berubah atau masih punya problem yang sangat prinsipil soal perempuan gitu? Ya, betul sekali. Saya merasa yang tadi saya katakan sebelumnya, saya melihat dari peristiwa Drupadi Vastara ini sebagai cerminan
cerminan untuk kita semua. Karena saya rasa hal-hal yang mendasar ini adalah ketika perempuan itu memegang peranan yang penting sebenarnya. Jadi yang tadi saya katakan, perempuan itu kan adalah simbol ya, simbol kesucian, simbol kesejahteraan. Kalau kita tidak menjaga diri kita dan meninggikan harkat dan martabat, itu akan merugikan kita dan orang-orang terdekat gitu. Jadi kalau menurut saya, bagi saya perempuan-perempuan saat ini harus bisa menggali potensi dan menyadari potensi diri mereka sejauh mana. Dan mereka harus mengangkat itu. Sehingga stereotip tentang perempuan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang harus dilindungi, makhluk yang tidak berdaya, itu bisa dikesampingkan. Di dunia seniman lukis sendiri ada nggak diskriminasi? Misalnya kalau kita tahu kan pelukis-pelukis hebat kebanyakan misalnya di Indonesia saja ada Basuki Abdullah, Antonio Blanco, misalnya Avandi dan lain-lain. Sosoknya kebanyakan laki-laki gitu. Masuk ke dunia yang mungkin sangat maskulin mungkin ya kalau orang awam lihatnya. Gimana penerimaannya, gimana apresiasinya? Ya untuk saya sebenarnya kendalanya itu sebagai seniman perempuan itu nggak ada ya kalau untuk di eksternal mereka. Saat ini sih ya tadi yang saya bilang perempuan kan sudah ada porsi mereka dalam pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa itu cuma tidak hanya masalah politik tapi juga dalam kesenian ya. Penerimaan orang-orang terhadap kamu hadir dengan karya-karya kamu, eksibisi kamu, kerja sama kamu, kolaborasi kamu dengan seniman-seniman yang lain misalnya seperti apa? Sebenarnya sih sejauh ini lancar, semua orang bisa mengapresiasi. Yang jadi kendala sebenarnya adalah diri kita sendiri sebagai perempuan. Itu berkaitan dengan masalah attitude, bagaimana kita membawa diri kita dalam lingkungan halayak seni, publik seni gitu ya. Karena begini, menjadi seniman perempuan itu kan sebenarnya tidak mudah karena perempuan itu rentan untuk dilecehkan. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa menjaga diri, kita harus benar-benar bisa menahan diri kita sehingga kita tidak akhirnya jatuh. Pernah dipandang sebelah mata nggak? Ketika mulai masuk pasti, kan kamu sekarang sudah diapresiasi oleh tidak hanya orang-orang di Indonesia, internasional sudah mengapresiasi kamu. Tapi kan sebelum menuju ke tangga situ kan pasti ada anak-anak tangga yang harus dilewati gitu. Ada cerita-cerita menarik nggak, Prashna? Jadi itu sih terjadi ketika pada saat saya kuliah, itu banyak sekali sebenarnya. Ya namanya seni tidak luput dari masalah kritik dan lain hal seperti itu. Tapi bila kritik ini kita ambil dengan positif, itu akan menjadi sebuah trigger. Yang namanya kita di underestimate itu pasti ada. Apalagi di masa-masa kita masih berjuang itu pasti akan banyak sekali ada kendala gitu. Itu balik lagi, bagaimana kita mengatasi itu balik lagi kepada diri kita sendiri. Tantangannya bagaimana? Bagaimana mengatasi mungkin banyak perempuan-perempuan yang terinspirasi dari Anda misalnya, muda tapi bisa berprestasi, diakui oleh dunia. Tidak mudah pasti sampai ke titik kamu dan kamu tentu saja masih panjang perjalanannya ke depan juga. Tapi tantangannya apa? Apa tipsnya? Apa yang perlu dilakukan oleh perempuan-perempuan yang mungkin posisinya sedang dalam dilematis untuk menuju posisi seperti Anda? Tantangannya yaitu adalah diri kita sendiri. Kita harus sering introspeksi, kita harus bisa membawa diri kita dalam sebuah lingkungan. Karena menjadi seniman itu tidak hanya dengan kekaryaan saja, tapi kepribadian seniman itu juga perlu diperhatikan, terutama juga perempuan. Karena sosok perempuan ini ya gitu, sering mendapatkan stereotip dan sering dikesampingkan gitu. Tapi saya rasa seperti ini, kalau misalkan tujuan nasional kita adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, kaum pria dan kaum perempuan tuh harus bisa bersama-sama karena tidak bisa dicapai tujuan ini kalau tidak dilakukan bersama gitu. Dan saya rasa di dunia ini tidak hanya kaum pria saja yang menghuni dunia, tapi juga perempuan. Jadi harus ada balance. Tapi Anda lihat perempuan Indonesia sudah mulai, bukan sudah mulai sih, pasti banyak sekali perempuan-perempuan sukses jadi CEO, jadi macam-macam. Kita punya presiden perempuan juga. Tapi Anda lihat stigma-stigma diskriminasi, stigma-stigma menjadi orang nomor 2 segala macam itu masih banyak melekat nggak di, paling tidak ada yang memerintah, tapi perempuan-perempuan sendiri yang merasa inferior gitu.
Ya mungkin di beberapa kasus masih ada, tapi secara garis besar saya sudah melihat, saya melihat dan berdasarkan hasil diskusi saya dengan Idang Rashidi, saya melihat perempuan itu memang sudah mempunyai porsi di zaman sekarang. Mereka sudah punya peran, mereka sudah punya porsi dalam pembangunan bangsa ini. Gitu. Banyak kan contoh-contoh perempuan-perempuan yang menginspirasi seperti yang tadi ditampilkan. Jadi seperti itu, saya rasa begitu. Kalau saya orang awam sekali dalam melihat lukisan, tapi saya penikmat lukisan juga. Apa yang paling dari riset kamu, dari pengalaman kamu, apa yang paling membedakan karya-karya seni seorang perempuan dengan karya seni laki-laki sangat maskulin gitu? Bisa nggak kelihatan secara spesifik ada ciri khas tertentu yang ada di benang merah setiap perempuan yang punya lukisan? Saya rasa agak sulit sih. Masing-masing saja. Saya masing-masing tergantung karakternya. Ada juga laki-laki yang mempunyai karakter feminin yang kemudian tercermin dalam karyanya. Ada juga perempuan yang memiliki memiliki kepribadian maskulin. Akhirnya terjadilah pergabungan antara elemen maskulin dan elemen feminin di dalam sebuah karya. Jadi itu balik lagi kepada senimannya sih. Balik lagi kepada senimannya. Oke. Cerita terakhir tentang Anda, Prashna, apa yang akan dilakukan nih next targetnya seperti apa? Sudah berapa kali eksibisi Tapi sorry sebelum masuk ke hal yang sangat prinsipil tadi, cukup menguntungkan atau cukup ini nggak sih cukup nggak sih secara penghasilan, secara financial misalnya kalau jadi seorang seniman perempuan kan kebanyakan setelah lulus SMA gitu masuk kuliah pengennya jadi bankir, pengen jadi ada yang wartawan, sedikit aja jadi wartawan kali ya, mungkin banyak yang pengen jadi kerja formal gitu, tapi kan kalau seniman ini kan jauh dari kata formal gitu. Seberapa menjanjikan sebenarnya profesi ini buat perempuan? Bagi perempuan ini kalau buat saya, karena di Indonesia seniman perempuan juga masih dihitung sedikit walaupun sudah banyak sebenarnya. Justru di sini kita dapat privilege sebenarnya untuk bisa lebih dilihat, untuk bisa lebih stand up daripada seniman laki-laki. Misalnya apa? Bisa cerita nggak pengalaman kamu? Misalnya kayak kan di sini jarang ya ada perempuan perupa. Maksudnya kalau di luar negeri masih banyak gitu. Di sini itu masih perempuan-perempuan masih lihat sebelah mata. Tapi ketika ada perempuan perupa yang bisa stand out, saya rasa itu bisa menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan lainnya untuk bisa berkarya. Dilihat sebelah matanya tuh gimana tuh? Prashna ini menarik sekali kalau saya ambil dari kalimat Anda. Ya seperti itu, tadi kan stereotip perempuan itu masihlah ada melekat walaupun kita sudah punya peran ya dalam kehidupan berbangsa di sini gitu. Jadi mungkin dari segi kayak ya itu kan perempuan ya. Perempuan itu kan stereotipnya you just cook at home and then do masalah-masalah tentang rumah segala macam. Tapi sekarang nggak bisa begitu. Oke. Yang terakhir sekali untuk kamu, Prashna, next target apa? Project-projectnya apa? Apa yang sudah dibikin? Eksibisi apa yang sudah dibikin? Dan apa yang rencana kamu ke depan? Untuk next target saya sedang insya Allah kalau misalkan tahun ini saya bisa mencapai target, yaitu saya ingin pameran tunggal. Ya. Ada juga next project nanti yang akan sedang saya buat saat ini. Ada nanti akan ada surprise. Surprise ya. Tapi kita bisa melihat karya-karyanya Prashna di mana sih? Ada di Instagram. Di Instagram. Jadi Instagramnya Prashna.deviandra. Oke, terakhir apa pesan-pesan kamu buat perempuan-perempuan? Umur Anda berapa? Saya mau jalan 27. Oke, mirip-mirip lah sama saya. Ya. Oke, beda-beda tipis kita. Saya lebih muda dari Anda pasti ya. Oke, terakhir pesan-pesan buat anak-anak muda, perempuan-perempuan yang sekarang kita sama-sama menyemangati satu sama lain di Hari Perempuan Internasional ini. Apa yang perlu dilakukan? Gak usah terlalu muluk-muluk kita bicara mengenai bangsa, karena kalau diri kita bagus, kita bisa berguna buat lingkungan sekitar dan lama-lama makin banyak pasti akan berguna untuk bangsa. Apa yang perlu kita lakukan? Yang saya rasa adalah bagi perempuan-perempuan Indonesia, galilah potensi diri Anda, raih aja apa yang Anda percaya itu Anda harus jalani aja gitu. Jangan dipikirkan akan ini akan itu, dan yang penting bisa membawa diri aja sebenarnya. Membawa diri, jadi diri sendiri, percaya dengan what you believe in, dan selalu membawa nilai-nilai
nilai-nilai ya seperti moral dan norma-norma itu dipatuhi saja gitu. Karena perempuan Indonesia punya value itu yang mungkin nggak dipunyai oleh laki-laki dimanapun gitu ya. Dan juga ya harus menggali potensi diri kita. Termasuk kita juga yang nggak bisa digali lagi, durasinya sudah habis. Prashna, terima kasih. Selamat berkarya lagi. Kita akan terus menikmati karya-karya Prashna. Nanti mungkin Prashna kalau sudah sukses jangan lupa sama kami-kami di sini karena kita sama-sama memperingati Hari Perempuan Internasional. Mudah-mudahan perempuan Indonesia bisa berkarya lebih besar lagi, terutama diakui di internasional. Terima kasih sekali lagi Prashna atas perbincangannya pada hari ini.